Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut ini. Nah, ini periodenya enak, udah sama-sama satu, cuman yang jadi masalah ini sin, ini cos ya. Kita harus pakai identitas supaya kita bisa gabung cos sama sin. Identitasnya pakai identitas khusus. Jadi yang cos ini saya anggap misalnya ini bentuk adalah bentuk A cos X ditambah B sin X ya. Itu kita mau rubah jadi K cos X dikurang alfa. Kalau ini 1X, ini berarti 1X semua. Kalau misalnya 2X, berarti ini 2X semua. Rumusnya berubahnya seperti itu. Ya udah, kita nyari K-nya dulu. K itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya itu kan koefisien dari cos 1 kuadrat. Ditambah B itu koefisien dari sin akar 3 kuadrat. Ini kan akar 3 dikuadratin jadi 3, 1 kuadrat itu 1, 1 tambah 3, 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Udah dapat K-nya. Sekarang kita cari alfa. Alfanya kita pakai tangen. Ya, rumusnya pakai tangen. Nyari alfa. Kenapa pakai tangen? Karena kan ini kan sin per cos. Jadi hasilnya adalah tangen. Gitu ya. Karena yang kita cari siapa sih ini? Ini kan A-nya 1, B-nya akar 3 ya. Jadi kayak gini. A-nya 1, B-nya akar 3. Jadi kita anggap A-nya itu X, B-nya itu Y. Gitu. Jadi koordinat nih 1, terus ini 3 misalnya, 3 di sini akar 3-nya. Nah, gini maksudnya. Nah, gitu kan? Ini si K-nya. Itu maksudnya. Nah, tangen itu karena dia membentuk sudutnya begini, ya berarti kan tangen depan sama samping. Lebih enak pakai tangen. Sin per cos ya. Sinnya itu akar 3 ya. Ya kan akar 3, cosnya kan 1 tuh koefisiennya. Jadi akar 3 bagi 1 ya akar 3. Nah, sehingga kita harus cari tangen yang nilainya akar 3 tangen berapa ya. Tangen 60 gitu. Kenapa enggak kita pakai kuadran 3? Ya, jadi kan tangen positif juga di kuadran 3 kan, 180 tambah alfa. Alfanya kan 60, jadi 240. Kenapa kita nggak pakai 240 juga? Karena yang tadi saya bilang posisi dia ada di kuadran 1 nih. Kan udah kita gambar. Gitu. Sesuai dengan yang kita gambar, dia ada di kuadran 1. Jadi kita pakai alfanya 60. Nah, sehingga cos X ditambah akar 3 sin X kan sama dengan 1 ya. Ini kan udah berubah jadi bentuknya K cos ya. K-nya 2 cos X min alfa. X min alfanya adalah 60 derajat sama dengan 1. Nah, ini kenapa tujuannya saya gabung biar ini kita bisa bagi langsung dapat sudutnya kan. Makanya saya gabung 1/2 gitu kan. Jadi tinggal ini doang. Kalau jadinya begini kan susah kita ngebaginya ya, misah-misahinnya. Yaudah, cos yang nilainya setengah, cos berapa? Cos yang nilainya setengah adalah cos 60 gitu, coret ya. Nah, yang pertama kan ada dua kemungkinan nih cos ya. Cos yang pertama X min 60. Yang pertama kita pakai plus ya. Ingat ya, untuk cos ada dua jawaban. Yang pertama kita pakai positif ya, dari 60 ya, dari yang sini. Jadi X sama dengan plus 60. Ini kan min 60 pindah ke sini, tambah 60 kan jadinya yang ini, sama dengan 120 derajat. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya, ini bisa ditambahin lagi nggak ya, kan ini kan kuadran 2 ya, bisa ditambahin lagi nggak bisa ya, ini udah maksimal nih, nggak ada lagi dia. Kenapa? Ini kan periodenya 360 derajat. Kalau kita tambahin 360 kan lebih dari 360. Yang kedua X min 60 ya. Yang tadi kan kita pakai positif 60. Yang kedua kita pakai negatif 60 ya. Cos itu caranya yang satu pakai positif, yang satu pakai negatif.
Jadi X sama dengan min 60 pindah ke kanan, ya habis lah ya, jadi 0. Selain 0 ada nggak? Ada ya, karena ini 1X ya. 1X kan kelipatannya 360, berarti 0 itu tambah 360 dapat 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya 0 ya, ini terus 120 terus 360 gitu ya. Kalau misalnya ada yang nanya, kok kenapa sih ada dua jawaban, yang satu plus 60, yang satu negatif 60? Kan cos itu positif di kuadran pertama sama kuadran keempat ya, gitu ya. Kenapa dia positif? Artinya positif itu artinya dia itu muternya berlawanan arah jarum jam ya. Nah kalau negatif dia berarti searah jarum jam. Kalau berlawanan arah jam kan ketemu kuadran 1 berarti positif. Kalau searah jarum jam dia ketemu kuadran 4 berarti positif juga ya. Ingat ya, tanda negatif artinya dia muternya searah, ini muternya berlawanan gitu ya. Makanya cos punya dua jawaban ya, kayak gitu. Oke, semoga paham.